senang bisa ketemu teman-teman, bisa main sepuasnya, terus bisa keliling-keliling bareng-bareng. Iya. Terus bisa makan jajan bareng. Makan jajan bareng, keliling bareng, terus apa lagi? Uangnya bisa ditabung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga besar MI Nurul Huda Keranceng Legok Blitar. Pada hari ini kita dalam acara ngobrol bareng. Temanya adalah Ramadan menanam, Lebaran memanen. Nah, iya. pada hari ini kita memperkenalkan anak kita, yaitu Kita mulai dari sebelah sini. Perkenalkan, namanya siapa, Mas? Nama saya Ronald Danang Hasan Setiawan. ya, sebelahnya siapa, Mas? Perkenalkan nama saya Alvino. Oh iya, Mbaknya? Kenalkan nama saya Aula Fauzia Hafid Ramadana. Iya. Yang satunya yang pakai baju putih? Kenalkan nama saya Kinanti Miladi Ramadhania Fauzi. Yang satunya? Perkenalkan nama saya Aula Luluatun Nafisa. Iya. Jadi perkenalkan, nama Bunda Laili Nur Khalifah, dan di sebelah kanan Bunda Bapak Mahfud. Iya. Pada hari ini kita akan ngobrol bareng, ya. Kita ngomong sebelum sharing. ngobrol, kita break dulu aja. Breaking dulu ya. Coba tirukan Bunda sama Bapak Mahfud, ya. Mari kita mulai, Bapak. Oke, Iya. ya. Puasa sehat, puasa ceria. Yes, yes, yes. Hore. Bisa? Bisa. Iya. Oke, yuk Ini coba. kita mulai. 1, 2, 3. Puasa sehat, puasa ceria. Yes, yes, yes. Hore. Oke, alhamdulillah. Pada saat ini kita akan ada tamu spesial dari Bapak siapa? Bapak Fakur Asikin. Oh iya, itu padanya silakan masuk ke dalam ruangan. Ya, selamat datang Bapak. Ya, assalamualaikum. Ya, monggo nggih. Ya, gimana? Ya, alhamdulillah. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, ya khair wa'afiyah. Alhamdulillah. Ya. Ya, Bu Leli, supaya acara lebih Santai, lebih relax, ya. ya. Ada tamu satu lagi. Oh iya, betul. Iya. Tamu spesial Dari kita. siapa itu? Dari Ibu Ketua Yayasan kita. Oke, ya kepada Ibu Ketua Yayasan silakan masuk Ya, ke dalam Ibu ruangan Yusafia, ini. ya. Amin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Belakangnya cantik-cantik. Iya. Anak MI ya? Iya, Bunda. Artinya soleh-soleh dan salihah. Amin. Oke. Bunda gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mahfud sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Puasanya lancar ya, Bunda? Berkat doa semuanya, nggih. Iya. Semuanya sehat dan lancar, nak ya. Iya, Alhamdulillah. Bunda, ini dari anak-anak ini pada hari ini akan gelinik bareng, ngobrol bareng terkait Ramadan. Oh gitu. Dengan tema apa itu? Kalau Ramadan kita menanam, kalau Lebaran kita Memanen. Keren Iya. sekali Iya. temanya. Eh, Menanam dan Iya, memanen memanen. gitu ya, luar Iya. biasa. Oke. Kalau manen itu kita dapatnya banyak, ya. Jadi sebelum memanen kita menanam dulu. Nah, kita nanam yang bagus-bagus, ya. Ya. Coba dari Mas siapa ini, Mas Ronald. Menurut Mas Ronald sendiri, apakah itu Ramadan? Ramadan apa ya? Ya, menurut kamu, versi kamu sendiri, apa itu Ramadan? Ramadan itu sebuah bulan keberkahan menurut saya. Oh iya, betul sekali. Bulan itu sangat berkah ya, di bulan Ramadan. Terus apa lagi? Dan di waktu bulan Ramadan itu kita bisa Kita bisa Berbuat kebaikan. berbuat Berbuat kebaikan. kebaikan. Mungkin anak-anak yang lainnya apa? Ramadan menurut kalian, apakah bulan yang bagaimana? Menurut kalian, pemandangan kalian, pemikiran kalian sendiri, Ramadan itu apa? Coba Mbak Nafisa, Ramadan itu apa? Waktu untuk menahan nafsu, menahan makan, menahan minum.
waktu untuk menahan nafsu. Iya. Menahan betul. makan, menahan minum. Iya, Benar ya Pak ya? betul. Benar Iya, ya? puasa Ah, seperti itu. puasa. Nah, Pintar anak-anak ini. Iya. Ada yang lain mungkin jawabannya? ada yang lebih lengkap Jadi lagi. lebih lengkap, maksudnya lebih rinci atau lebih menarik gitu. Mbak Ahla? Puasa. Puasa itu tidak makan dan tidak minum untuk menahan diri. Oh iya. Baik Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz kan sudah melihat jawaban referensi dari anak-anak. Mungkin Iya. Bapak punya sedikit argumen ataupun nasihat terkait dengan jawaban anak-anak. Oh gitu ya, terima kasih. Sebelum saya akan lebih menyampaikan arti daripada Ramadan secara lengkap sempurna, saya ucapkan kepada anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah dijawab dengan baik dari anak-anak semuanya mengenai tentang arti Ramadan ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi arti Ramadan ya, maksud saya dari sisi bahasa itu mempunyai arti yaitu api yang menyangat, api yang panas ya. Itu arti dari kata-kata Ramadan. Mengapa demikian? Karena pada bulan itu kita akan berusaha untuk selalu perang melawan hawa nafsu, perang melawan setan. Nah, dengan itu kita ibaratkan semua kejelekan, semua nafsu godaan setan harus kita bakar ya. Kita bakar. Nah, dengan hawa yang sangat panas, mudah-mudahan segala bentuk kejahatan ya dari setan supaya bisa bisa mati semuanya gitu. Mungkin itu ya. Terus bulan Ramadan itu memang bulan yang sangat istimewa, di mana bulan Ramadan itu merupakan bulan urutan yang ke-9 di kalender Hijriyah. Bulan itu di dalamnya banyak mengandung keistimewaan. Tadi sudah dijawab, bulan yang penuh berkah, Iya, boleh. betul. Bulan yang penuh maghfirah, Iya, boleh. betul. Nah, dan di bulan Ramadan itu semua amalan itu akan dilipat gandakan ya. Yang baik itu akan dilipat gandakan, juga semua amalan yang jelek juga akan dilipat gandakan. Banyak sekali ya keistimewaannya, seperti diturunkannya Lailatul Qadar, turunnya Al-Quran atau nuzul Quran, itu semuanya juga diturunkan di bulan suci Ramadan. Mungkin seperti itu. Oh ya, terima kasih jawabannya ya itu ya. Anak-anak ini coba ya, ini ada pertanyaan nih saya ini. Bapak Mahfud pernah punya teman yang berbeda agama, tapi dia sangat menghormati Bapak Mahfud yang sedang berpuasa. Nah, menurut kamu gimana sih kita harusnya menyikapi teman kita yang berbeda agama? Atau kita pilih-pilih saja, atau kita berteman biasa saja, atau gimana? Coba untuk Mbak Kina gimana coba? Ya, berteman biasa aja yang akur gitu. Ya. Kalau udah dihormati, dihormatin balik. Oh iya, gitu, Meskipun ya. nggak dihormatin, harus tetap dihormatin gitu. Oh iya. Terima kasih, tepuk tangan ya. Berarti intinya kita harus saling menghormati Menghormati. walaupun kita berbeda agama. Iya. Coba udah, kalau Mas Abdul gimana jawabannya? Coba. Mas Alvina, coba. Kalau ada teman yang beda agama tadi. Kalau ada teman beda agama ya juga harus dihormati, Iya. seperti Mbak Kinan tadi. Oh iya, terima kasih jawabannya. Ya, Biasa, terima Nana. kasih. Nggih. Mungkin dari Bunda Iya, bisa ah. memberikan wawasan terkait temannya berbeda agama, Nggih. Bunda. Iya, monggo Bunda. Oke, Bagaimana oke. cara menghormati? Baik, terima kasih atas waktunya. Anak-anak, tadi saya senang sekali dengan kalian karena apa? Pertama, ketika ditanya oleh Pak Mahfud dan juga Bunda Laili, ternyata semuanya bisa menjelaskan tentang apa itu Ramadan dan puasa.
Dan ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau ada teman yang berbeda agama, kamu jawabannya sama kompaknya ini ya, ternyata tetap harus berbuat baik kepada sesama gitu ya. Padahal kan agamanya bukan Islam ya, harus terbaik gitu ya. Oke, luar biasa. Baik, terkait dengan hal ini, memang kita berada di Indonesia ya, di mana di Indonesia ini memang plural dalam arti memang banyak agama di sini. Ada agama Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan semuanya itu kan dilindungi di Indonesia. Dan ketika kita bersama-sama dengan mereka, kita saling menghormati. Itulah ketika waktu kita sedang puasa, kemudian ternyata teman kita yang agama Kristen tentu nggak puasa, ya tak? Karena mereka bukan agama Islam. Tetapi ternyata ketika kalian sikapnya dalam keseharian itu baik, nggak pernah saling olok, nggak pernah saling sindir, ternyata ketika kita berperilaku baik dan kita menjalankan ibadah puasa, mereka pun ternyata juga bisa toleransi ya, karena kebaikan kalian itu. Coba kalau mungkin selama ini di dalam bergaul, anak-anak itu agamamu Islam, agamamu Kristen, kita nggak teman lah, misalkan seperti itu. Tentu kalau seandainya seperti itu, ketika menjalankan ibadah puasa, kemudian puasa, mereka pun juga mungkin nggak akan menghargai gitu ya. Jadi intinya selama kita sebagai Muslim dan juga sebagai warga negara yang saling menghormati antara agama yang satu dengan agama yang lain, dan saling ada hubungan baik lah, ketika masing-masing yang beragama tadi menjalankan ibadah, insya Allah juga saling akan menghormati. Jadi titik tekannya di situ, Bunda Laili Mahfud, bahwasanya selama kita bisa menciptakan hubungan yang baik kepada sesama, nanti kita menjalankan ibadah pun juga is okay gitu, nggak ada gangguan. Dan sebaliknya kalau kita memang hubungannya nggak baik, dan nanti ketika kita menjalankan ibadah, mungkin mereka akan bisa mengganggu. Jadi tetap harus baik ya, dimanapun dan kapanpun dengan siapa. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bunda. Lakum dinukum waliyati. Betul sekali. Ya. Anak-anak, Bu Laili punya satu lagi pertanyaan. Siapa yang suka melaksanakan tadarus? Siapa ini kira-kira? Siapa yang suka? Yang katanya Mbak Nafisa. Coba Mbak Nafisa itu pernah melaksanakan tadarus. Biasanya dilakukan pada waktu apa saja? Pagi, sore, atau malam? Pagi, siang, sore, malam. Nah, sudah sampai Hebat banget ya. Tapi dulu kita tanya Pak, kita harus tahu kemampuan dia. Iya, betul. Sudah sampai juz berapa Mbak? 11. Alhamdulillah. Masih Ya. kecil. Ya. Gurunya siapa ini? Hebat sekali ya. Membunyikan satu saja surah ya. Surah Al-Kafirun coba. Surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iya Pak, itu termasuk contoh ya Pak ya. Contoh anak didik MI Nurul Huda Krenceng yang bisa membaca Al-Quran. Sudah hafal. Sudah hafal. Luar biasa. Pasti senang orang tuanya ya. Iya, sekali Bunda. Sekolah di mana? Di MI Nurul Huda Krenceng. Selanjutnya ya nanti Pak ya, anak-anak, siapa di antara kalian yang sampai sekarang terawihnya penuh? Coba tanya. Yang penuh siapa? Yang bolong siapa? Apakah sudah ada yang bolong atau belum? Ya coba Mbak Nafisa sudah belum? Sudah belum? Belum, alhamdulillah. Mbak mungkin nanti? Sudah. Sudah. Belum berapa kali? Berapa? Nganu satu, sing lainnya ada keperluan. Oh, Iya.
Dia jujur Pak, dia jujur. Ada keperluan. Iya, Mbak Akhlak gimana? Alhamdulillah, hebat. Kalau Masnya? Ada. Berapa kali? Berapa kali Mas? Bolongnya berapa kali? Kenapa sakit? Kenapa alasannya kebolong kemarin? Bukannya kekenyangan sampai ketiduran. Sampai ketiduran. Kamu rebahan, tiduran. Aktivitasnya padat. Oh gitu, oh iya. Lah kalau ayahnya. Kalau ayahnya selalu terawih. Oke. Jadi ayahnya bisa jadi contoh yang baik. Mas gimana sana? Penuh atau bolong? Belum. Berapa kali? 2 kali. Ah, kenapa kok bolong? Sakit. Oh sakit. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Untuk terawih kalau bisa semangat ya. Nah, selanjutnya puasa di bulan Ramadan itu hukumnya bagaimana? Wajib atau sunnah? Wajib. Artinya apa? Kalau tidak berpuasa wajib menggantinya puasanya. Pinter. Puasa termasuk rukun Islam keberapa anak-anak? 4. Keempat. Yang Betul pertama, sekali. Pak. Yo. Betul sekali. Nah, yang Yang pertama pertama apa coba? Syahadat. Syahadat. Yang Betul. kedua? Sholat. Sholat. Yang ketiga? Zakat. Empat? Puasa. Lanjut kelima? Haji. tepuk tangan semuanya. Wah, hebat. Luar biasa, luar biasa. Selamat datang punya Sekolah di mana tadi ini? Bangsa pintar-pintar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua bisa istiqomah dan lulus dari bulan Ramadan dengan pahala yang berganda. Oh iya, Pak Al, sepatu asikin. Nah, sebenarnya benar enggak sih pahala ibadah kita itu termasuk taraweh atau itu harus dilipat gandakan di bulan Ramadan? Insya Allah sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Betul, tadi sudah di atas sudah saya sampaikan, semua amalan di bulan Ramadan baik yang baik ataupun yang jelek semuanya itu akan dilipat gandakan. Oh. Itu lebih berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Iya. Ya terima kasih Pak Asikin Ya. atas penjelasannya. Oke. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Iya, sama-sama. Pak Mahfud, Iya. tadi kan kita sudah membahas seputar Ramadan, Iya. taraweh, Iya. tadarus. Iya. Sekarang yang kita nantikan. Setelah puasa biasanya Ramadan. Setelah Lalu itu- apakah yang Apakah itu? ditunggu-tunggu? Coba ada yang tahu apakah itu? Lebaran. Nah, siapa yang Lebaran. dari sini yang menanti-nanti Lebaran akan datang? Siapa? Siapa? Sana Om, sana Coba. Ya, Mbak Kinan, coba. Bunda tanya, kenapa kok Mbak Kinan itu menanti-nanti yang namanya Lebaran? Apa yang dinantikan? Senang bisa ketemu teman-teman, bisa main sepuasnya. Terus bisa keliling-keliling bareng-bareng. Iya. Terus bisa makan jajan bareng. Jajan bareng, keliling bareng, terus apa lagi? Uangnya bisa ditabung. Iya. Uang saku. Iya. Itu versi Mbak Kinan. Coba kita tanya yang lain ya, Mbak. Nah, kan dari perempuannya, yang laki-lakinya juga. ayo. Laki-laki coba Mas Rona gimana? Apa itu Lebaran? Kamu nanti Lebaran itu bagaimana? Ya, Lebaran tuh menurut saya tuh hal yang paling enak. Oh, hari-hari ini Kenapa kok penanya? Kan gitu ya. enak gitu ya. Menyenangkan. Ada apa? Iya, Ada apa? Kok enak gitu loh. Kenapa? Apa alasan kok enak? Kan bisa mancing. Oh, mancing. Apalagi? Bersilaturahim. Nah. Bisa mendapat ampau. Apa? Iya, terus? Dan ampaunya itu bisa buat jajan. Oh, bisa berjajan. Oke, itu jawaban yang murni, Pak. Dari Iya. anak-anak. Iya. Tulus, Iya. ya, tulus. Coba kalau dari Bunda Yus gimana? Bagaimana Ah, Bunda? gitu ya, Untuk oke, menyikapi baik. tradisi-tradisi yang Ah, ada. ah. Nah, gitu kan ada salam-salaman, dikasih ampo anak-anak. Itu bagaimana Bunda? Bunda monggo. menyikapi? Terima kasih. Tadi saya juga ikut happy loh bersama anak. Iya. Namanya Lebaran. Iya, Saya jadi betul. menang waktu masih
kecil. Iya sama. Karena nggak beda jauh. Iya. Ya dinantikan itu ya Bunda. Iya. Oke, baik. Terkait dengan Lebaran, sebetulnya dari mana sih kata Lebaran? Padahal kan habis Ramadan itu kan hari raya Idul Fitri. Iya, betul. Tapi di kita di Indonesia ini, di masyarakat kita lebih kenal dengan istilah Lebaran. Lah, Lebaran ini ternyata merupakan akulturasi dari budaya dan juga agama Islam, di mana dulu para wali itu walaupun saat Islam masuk itu kan sebelumnya sudah ada agama Hindu ya. Kalau di awal itu ada kapitayan, kemudian ada animisme, dinamisme, berikutnya Hindu masuk, lah kemudian Islam masuk. Lah ketika Islam masuk, karena memang sudah banyak masyarakat yang beragama Hindu, lah untuk menjaga kebersamaan, keharmonisan, kesejahteraan masyarakat, makanya ada akulturasi dari budaya dan Islam. Yelah, di situ Lebaran itu menurut ahli bahasa dari UI Bapak Ibnu Somad itu bahwasanya menurut beliau akar kata dari Lebaran itu adalah berasal dari kata lebar. Lebar itu berarti artinya luas. Luas ya. Lebar, luas lah. Luas itu berarti lapang. Lah lapang itu yang dimaksud adalah mempunyai maksud lapang dada. Setelah menjalankan ibadah Ramadan, banyak sekali yang dilakukan oleh kita orang Islam, baik itu ibadah mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh, kemudian disempurnakan di Lebaran tadi. Lapang dada, kemudian karena manusia kadang kan ada marah, betul. Kemudian ada perselisihan, sampai mungkin ada dendam gitu nggih. Makanya itu ada momen saling memaafkan antara satu dengan yang lain, saling memaafkan, yang akhirnya adalah jadi plong gitu ya. Jadi plong di sini nggak ada penyakit hati. Betul. Jadi wis bersih, bersih, lega seperti. Lah, dari yang saling memaafkan itu tadi dilengkapi pula dengan adanya tadi ngelencer. Silaturahim. Lah di situ karena memang saling silaturahim, yang tuan rumah pun karena ingin menghormati tamu kemudian menyediakan berbagai jajan. Disediakan berbagai macam jajan sampai penuh ya nak ya, mejanya penuh, minumannya bervariasi bermacam-macam. Selain itu juga ada tadi apa? Angpau ya betul. Ada angpau, ada THR katanya. Ada angpau yang disediakan oleh tuan rumah ataupun mungkin dari kakak yang sudah bekerja, diberikan kepada adik-adik dalam keluarganya ataupun di masyarakat sekitarnya. Itu tidak lain juga sebagai rasa syukur. Selain rasa syukur ada nilai-nilai di situ. Di antaranya karena tadi uangnya banyak, berarti harus ada edukasi atau ada cara mengelola keuangannya. Kalau tidak ada arahan dari orang tua itu nanti kan bisa loss mau belikan apa atau mungkin dikasihkan atau mungkin makanya ada nilai untuk mengelola keuangan untuk ukuran anak kecil. Kemudian ada nilai sedekah, benar ya? Ada betul. Nilai sedekah itu pembelajaran buat anak-anak. Biar ketika masih kecil sudah ada THR tadi istilahnya, ada angpau itu tadi. Nah berarti nanti ketika dia sudah besar melatih. Ketika sudah besar mungkin sudah bekerja, jadi ada jiwa yang tertanam dalam dirinya untuk juga bisa saling berbagi kepada yang membutuhkan ataupun kepada sesama. Jadi banyak sekali nilai yang didapat daripada Lebaran itu. Walaupun sebetulnya itu tadi akulturasi ya. Betul sekali. Kalau di Timur Tengah nggak ada itu, yang Lebaran nggak ada ya. Yang ada hanya di kita di Indonesia, di Malaysia itu masih ada, dan itu luar biasa hasil daripada pemikiran para ulama besar atau para wali yang akhirnya menyebar sampai se-Indonesia raya. Sampai anak turun. Sampai ke jadi tradisi ya Pak. Iya betul, jadi tradisi luar biasa.
mungkin itu Terima kasih, Bunda. Bunda. Terima kasih jawabannya Bunda. Bisa. Oke. Jadi Bisa kesimpulan ditarik kesimpulannya Pak ya. Iya. Berarti acara kita ngobrol bareng di sini dengan tema Ramadan menanam dan Lebaran memanen Iya. itu digarisbawahi bahwa ketika Ramadan kita membuat amalan-amalan yang bagus. Misalnya kita melaksanakan taraweh, tadarus, berbuat baik dengan sesama, walaupun punya teman yang berbeda. Berbeda apa tadi? Keyakinan atau berbeda agama, kita tetap saling menghormati. Nah, apa yang kita tanam besok akan menuai hasil. Hasilnya kita panen di hari raya atau di Lebaran. Nah, di Lebaran kita dapat apa? 1, pahala. Yang kedua, kita mendapatkan hati yang bersih karena saling maaf memaafkan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. dan satu lagi. Iya, apa, Bapak? Nah, Lebaran itu pasti ditunggu-tunggu oleh semua orang muslim. Betul sekali. Apalagi untuk anak-anak. Anak. Apa alasannya? Karena biasanya Lebaran itu mendapat ampau. Betul ya? Iya. Oke. Terus salah satu sudah dibelikan baju baru semuanya. Oh iya. Dimeriahkan dengan baju baru Iya. juga. Iya. Sangat bersyukurnya ya. Dan yang perlu dicatat bahwa nanti setelah Lebaran kita harus lebih baik perilakunya, Iya, diperbaiki, kembali ke fitrah lagi, iya, ya, seperti suci. diibaratkan kertas putih yang tidak ternoda. Tidak terkena tinta. Iya, Memang oke. mau nambah Iya. Lebaran Hari Raya Idul Fitri itu ada diterangkan di sebuah kata-kata mutiara ya. Di situ disebutkan, saya bacakan, laisal id liman labisal jadid walakinal id man ta'atuhu tazid. Jadi sing dia arani yang dinamakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri itu bukan hanya bajunya baru saja. Iya, betul sekali Bapak. Akan tetapi yang dinamakan Lebaran Hari Raya Idul Fitri itu tambah man ta'atuhu tazid. Orang yang tambah kebaikannya itu. Jadi boleh merayakan memakai baju baru, memang ya itu memang yang baik. Boleh, tapi jangan sampai lupa yang seperti saya sampaikan tadi. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Asik atas penjelasannya. Oke, sebelumnya sebelum kita akhiri Bu ya. Iya, Oke, iya. saya terima kasih kepada Bapak Tuh Asikin, kepada Sama-sama. Ibunda Buyut dan anak-anak semuanya. Iya. Dan semoga kita bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah, Oke. amin, amin. Dan saya Bapak Mahfud. Dan saya Bunda Laili Nur Khalifah. Apabila dalam memodu acara ini ada kekurangan Kekurangan kekiraman, kelebihannya. mohon dimaaf. Ya. Oke, jumpa lagi di bulan depan dalam acara ngobrol bareng Ramadan menanam, Lebaran memanen. Sekian dari kami dari keluarga besar MI Nurul Huda Trenceng. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.